Saya Zares. Saya Leo. Kami dari Pomet Podcast Marching Band. Senang sekali kita bertemu lagi hari ini ya Bu Zares. Betul sekali Kak Leo. Gimana kabarnya nih Kak Leo? Saya sehat. Ibu Zares? Alhamdulillah sehat Tuhan. juga. Kerjaan gimana nih? Kerjaan sih lancar. Kami masih sementara ini masih online, belum bisa. Kalau di sekolah gimana Bu Zares? Lancar seperti biasa. Iya. Apalagi mendekati pembagian THR semakin semangat. Iya benar, kami juga menunggu pembagian THR juga sih. Semoga kami juga kecipratan ya. Amin. Amin. Nah, Kak Leo, nggak kerasa nih hari ini adalah podcast keempat kita. Empat ya? Ya, Oh iya ya, keempat kemarin yang sekali. pertama kita udah ngobrol sama Dankorp. Yang Betul kedua sekali. kita ngomongin tentang Romantik 45. Yang ketiga kita ngomongin Gajah Mada. tentang Gajah Mada yang terakhir kemarin ya. Ya, betul sekali. Yang lain sudah pada nonton kan? Kayak kalau belum nonton, pastikan nonton dulu. Tuh ada 3 tuh yang sebelumnya. Kalau sudah, baru kembali lagi ke sini. No Jangan lupa kembali ke sini ya. skip. Oke. Hari ini kita ngomongin apa nih? Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama orang yang penting di MBWPS. Orang penting ya? Iya, Siapa itu? Pak Hudori. Oke, Pak Hudori, kita akan berbicara dalam acara Satu 1 jam bersama Pak Hudori. Siapa sih Pak Hudori itu? Nah, Pak Hudori ini adalah pemimpin YPPSB Oh iya ya? dari tahun 2007 kalau nggak salah ya. Dari tahun 2007 sampai tahun 2019. Oh, habis Iya. tahun 2019 dia digantikan, tapi dia masih masih aktif ya di bersama MBWPS. ya, saat ini. Saat ini ya. Nah, Kak Leo, untuk kita lebih kenal lagi dengan Betul. Pak Hudori, kita tonton dulu nih video tentang Pak Hudori. Oke. Wah, setelah ngeliat video itu ternyata Pak Hudori aktif ya Bu ya? Aktif ya, sepertinya di setiap kegiatan selalu ada ya. Ada nggak Ada sih? nggak ya? Nah, daripada kita bertanya-tanya, mending kita Langsung saja langsung nih, ketemu kita sama sambung. orangnya. Pak Hudori, selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Hudori. Waalaikumsalam, Zeres. Gimana? Kak Leo, Gimana Pak kabarnya Pak? baik sekali. Tetap- Saya menunggu sekali momen bertemu sama Pak Hudori karena sudah lama semenjak 2019 nggak ketemu. Iya. Karena Pak Hudori waktu itu lagi berpelancong ke yang saya nunggu-nunggu momennya. Iya. Waktu itu Wadi kenapa nggak ada ya Pak Hudori? Nah, itu saya kira. Tapi hatinya kan tetap. Aduh, senang sekali melihat video itu. Nah, Pak Hudori, kita mau bincang-bincang sama Pak Hudori. Ya. Siapa tahu teman-teman yang nonton podcastnya juga penasaran dengan Pak Hudori. Iya. Nah, ini berkaitan dulu pertama kali sebelum Pak Hudori bergabung dengan YPPSB, sejauh mana sih Pak Hudori mengenal MBWPS sebelum bergabung YPPSB? Ya, saya
mendengar waktu itu bahwa persisnya kurang tahu tahun berapa, tapi saya mendengar bahwa MBWPS menjuarai turnamen nasional di Darunajah. Dan menurut saya itu satu momen yang luar biasa ya, karena kita dari tempat yang terisolir seperti ini, kita bisa berprestasi di kancah nasional. Saya rasa itu yang saya ingat ya sebelum saya gabung dengan YBPSB ya. Nah, kesan pertama Bapak waktu pertama kali terjun langsung lihat MBWPS setelah bergabung menjadi ketua yayasan, itu bagaimana kesan pertama Bapak melihat MBWPS, Pak? Jadi yang sangat mengesankan saya itu tahun 2011 ya, yang kita berangkat ke Bali. Oh iya, betul sekali. Saya melihat tampilan MBWPS pada saat itu di GOR waktu pentas pamit, itu saya merinding itu. Ini luar biasa ini potensinya, saya pikir. Nah setelah itu ya saya bekerja keras ini, kira-kira potensi yang sedemikian hebat ini akan kita bawa kemana. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Belum lagi ketika pulang dari Bali, saya mendengar bahwa teman-teman mendapat juara umum. Dan itu Bali kan juga kompetisi nasional. Kompetisi nasional, benar. Luar biasa. Jadi tahun 2011 sudah ada firasatnya ya Pak ya? Ada firasatnya. Tapi kalau yang tahun 2012 Pak, ketika di GPMB ya Kak Lea, itu gimana itu Pak kesan Bapak pertama kali? Katanya Bapak pertama kali itu Pak kalau nggak salah ya Pak? Ya, jadi pulang dari Bali, banyak teman-teman yang mendekati saya, Pak, GPMB Pak, Grand Prix Pak, kita belum pernah ikut Pak. Berangkat ke Bali itu biayanya kan nggak sedikit itu. Betul sekali ya. Balik, sudah kita berangkat lagi. Tapi karena melihat luar biasa potensi yang ada, kita langsung tantang teman-teman. Kira-kira akan mengangkat tema apa? Nah, waktu itu kemudian Mas Henry menyampaikan, oh kita nanti akan angkat tema ini. Termasuk diantaranya Romantik 45. Ada beberapa opsi, tapi kemudian kita pilih Romantik 45 itu. Dan ya alhamdulillah setelah kita berjuang meyakinkan manajemen KPC, meskipun kita baru balik dari Bali, support untuk berangkat 2012 untuk pertama kali ikut Grand Prix terkabul. Luar biasa. Dari ngeliat yang tahun 2012 itu, Bapak sudah bisa terbersit nggak sih sebenarnya? Ini band ini bukan band yang biasa, jadi perlu perlu dipantau, perlu disupport dan semuanya itu apa sudah ada pandangan ke situnya, Pak? Ya, saya senang musik ya. Saya senang musik, meskipun saya tidak bisa bermain instrumen musik. Saya sangat kagum, bahkan terharu gitu ya, melihat satu harmoni antara instrumen, kemudian gerakan yang sedemikian sulit bisa dilakukan. Saya punya keyakinan bahwa tim ini akan menjadi tim hebat, ya kan? Kenapa? Karena ya itu feeling saja ya. Dan itu kita buktikan. Tahun 2012 tampil pertama kali, kita langsung mendapatkan peringkat keempat ya. Meskipun target kita 5 besar, 5 besar, tapi kita bisa masuk ke peringkat 4. Luar biasa itu. Firasatnya Bapak betul ya. Bapaknya udah punya pandangan ya. Kalau mungkin Bapak nggak pandangan kayak gitu, mungkin sekarang kita belum sukses ya, belum jadi bagus ya sampai tahun 2019 kemarin. Nah ini Pak, kita mau sebelum kita bertanya lagi, kita mau nayangin video keseruan kru WPS di tahun 2012 ya. Flashback.
mirip sekali sama Rangga kamu. Yes ya. Edah. Loh kampret kok bateraiku habis? Ayo. Ini passwordnya apa? Jadi awalnya gimana? Liatin gua gak bisa tuh. Iya, gua gak bisa. Tapi teleponnya tuh. Mana Heri? Itu Heri itu. Heri itu. Dan berdiri aku ya kamu. Berdiri aja kamu nggak apa-apa kalau pinggir. Mepet tapi. Tapi harus mepet kalau mau berdiri. Lani. Sudah berdiri sudah tak apa-apa. Dari kepada tim komandan sudah siapkah tiket Anda? Duh, jangan. Kamu aja yang berdiri, enggak apa-apa. Ya belum. Kotem! Oh! Bayo, Pak Bayo! Oke. Nah, dari catatan kami nih Pak, kalau nggak salah 2012 ini adalah event Bapak pertama kali yang betul-betul terjun bersama MBWPS. Iya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak, tanggapan spontan Bapak melihat kenapa 2011 kita menang, belum kita genap 1 tahun, terus minta lagi berangkat, itu tanggapannya gimana tuh Pak? Ya, di awalnya saya agak ragu ya, karena ke Bali itu biayanya juga besar. Iya. Tapi saya punya keyakinan karena suara ingin ikut Grand Prix itu saya dengar sedemikian iya, meskipun saya juga belum begitu mengenal Grand Prix itu apa, meskipun belakangan saya ketahui bahwa ternyata salah satu ajang prestasi insan marching band itu kalau sudah memiliki posisi di Grand Prix. Jadi karena melihat nilai pentingnya bagi para praktisi marching band, saya kemudian beranikan diri untuk bicara sama manajemen dan akhirnya berhasil kita mendapat approval itu. Jadi kalau Pak Hudori sangat mendukung ya Pak ya. Tapi kalau boleh Pak minta bocoran sedikit, kalau dari KPCS pada saat Bapak menyampaikan rencana tersebut gimana sih Pak supportnya dan dukungannya Pak? Saya ingat sekali pada saat itu ketika saya menyampaikan bahwa kita akan ikut Grand Prix. Kemudian kan kemarin sudah dari Bali. Iya. Betul. Tetapi kita ingin maju ke tantangan yang lebih tinggi lagi. Betul. Kita selama ini belum pernah ikut Grand Prix. Dan itu tahun berapa ya? Tahun 2012. Iya, 2012. Barangkali loh ya, barangkali. 2012 itu harga batu bara masih bagus itu. Jadi bagus. Paling bagus 2011, meskipun sudah agak turun, tapi masih bagus oke. ya. Mungkin karena itu juga maka perusahaan
legowo untuk memberikan approval lagi. Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau mungkin harganya waktu itu masih turun, mungkin dua. Semesta mendukung. Untung ya. Jadi kalau mungkin pada saat itu mungkin harga batu bara lagi bergejolak, mungkin MBWPS belum bisa memulai karir nih. Belum bisa memulai karir di GPMB karena mungkin di 2013 mungkin Betul. atau mungkin nggak Bisa jadi ya. sampai sekarang mungkin belum berangkat ke sana. Bisa Nah ini jadi. Pak, sebelum kita nanya selanjutnya kita mau satu lagi nih, ada tayangan lagi Video lagi tentang Bapak. Iya. Halo Kak Yuli, Hai. mau nanya-nanya boleh ya? Boleh. Ini mau nanya-nanya tentang sosok Pak Hudori ini menurut Kak Yuli gimana tuh? Kalau menurut saya sih dan sebagian anak-anak, kalau udah lihat Pak Hudori itu datang ke tempat latihan, dalam pikiran kita tuh wah berarti kita jadi berangkat nih. Oh iya ya, oke makasih Kak Yuli. Sama. Halo Karen, nanya-nanya dikit boleh ya? Apa yang Karen ini ingat tentang Pak Hudori selama persiapan kita menuju event? Yang paling berkesan dan yang paling membekas di ingatan saya tentang Pak Hudori, yaitu beliau sangat peduli hal-hal kecil pada saat kita lomba. Contoh salah satunya masalah marching march out aja. Pernah kejadian di tahun 2012 kita lomba, di penyisihan marching march out kita dapat penalti dan beliau sangat antusias turun tangan sendiri menyelesaikan permasalahan marching march out di final buat esoknya di final. Kak ini boleh nanya ya, kenal Pak Hudori kan? Nah, gimana menurut Kak ini tentang sosok Pak Hudori? Kenal dong Pak Hudori ya. Pak Hudori itu orangnya perhatian banget sama tim MBWPS. Yang selalu saya ingat itu kalau ketemu beliau yang rutin ditanyakan gimana perkembangan latihannya, gimana dengan kondisi anak-anaknya, sudah sejauh mana persiapannya. Tapi yang paling penting itu yang terus beliau ingatkan untuk kita tim tetap semangat, tetap tenang, tapi juga fokus demi keberhasilan tim. Itu sih yang saya ingat dari Pak Hudori. Bagaimana menurut Bapak tentang sosok Pak Hudori? Pak Hudori, beliau itu adalah sosok seorang yang detail dalam menjalankan tugas ya. Biasanya beliau itu sangat teliti dalam mengoreksi segala sesuatu. Kalau seandainya kita mengajukan proposal, sangat detail, item per item beliaunya itu pasti pertanyakan. Dan juga tidak hanya secara administrasi saja, beliau itu juga detail juga dalam memutuskan program apa yang mau diajukan. Contoh seingat saya pada waktu GPMB 2016 ya, Good Morning Practice, beliaunya itu tidak disangka-sangka begitu ada konsep yang sudah diajukan dari pelatih, beliaunya langsung merespon dengan menanggapi dengan serius. Seluruh pelatih pada saat itu diajak ke tambang. Itu sesuatu yang di luar dugaan dari saya. Jadi dia ingin menjadikan konsep apa itu yang diajukan pelatih itu memang betul-betul real seperti di lapangan. Dia mengajak pelatih itu bagaimana orang menambang, bagaimana blasting dan lainnya. Saya rasa itu yang mungkin tanggapan dari saya khususnya untuk Pak Hudori. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya nggak salah ingat pada saat tahun 2014 itu bahkan kami itu jadi
mengganti tema gara-gara Pak Hudori. Jadi waktu kami memaparkan paketnya kami ini, terus di situ ada Pak Hudori, terus ada Bu Louis juga, terus ada Pak Muluk, dan setelah dipaparkan, terus kesimpulannya cuma satu, kenapa nggak ngomongin tentang tambang aja? Oke, besoknya kami langsung rubah tema. Pada saat itu, bahkan di tahun 2012 itu sampai Pak Hudori itu detail sekali membahas tentang penarinya itu gimana sih, begini, semua tentang pernak-perniknya semua dibahas tentang itu sampai. Berarti betul ya? Iya benar. Itu dari kesan dan pesan dari teman-teman bahwa Pak Hudori ini orangnya sangat detail terkait dengan tema ya. Betul. Kak Ayo ya. Kalau boleh tahu Pak Hudori kenapa sih kok bisa sedetail itu terkait dengan tema di MBWPS? Karena kita sedang menyampaikan sebuah pesan. Iya. Jadi bagaimana orang mengapresiasi tampilan kita itu bergantung kepada kekuatan pesan yang ingin disampaikan. Pada saat good mining practice itu, saya yakin ini akan menjadi tontonan yang sangat unik, yang tidak pernah dibayangkan oleh orang. Dan awalnya saya agak ragu, tapi karena pelatih sangat serius, maka perjalanan good mining practice itu luar biasa. Luar biasa. Ciri khas kita ya Pak ya. Ciri khas. Iya, ciri khas banget. Nah, Bapak kita kan sudah banyak sekali event-event ya Pak Leo ya. Ada yang Romantik 45. Iya, dari tahun 2012 Romantik 45, di tahun 2014 itu Good Mining Practice yang tadi Bapak itu. Terus yang 2015 kita ke Istana. Temanya Jales Viva Jaya Mahe. Terus yang 2016 kita tentang Limitless pada saat itu. Habis itu Bapak semuanya ikut semua atau gimana Pak? Ikut. Yang mana nih Pak yang paling berkesan? Kalau semuanya berkesan. Semuanya berkesan karena temanya kuat semua. Ya kan, dan saya rasa salah satu kekuatan tim pelatih marching band WPS itu di situ. Teman-teman pelatih itu luar biasa di dalam menyeleksi tema. Tapi dari 4 yang sudah kita ikuti, menurut saya yang sangat mengesankan itu bagi saya pribadi, itu adalah yang kedua tahun 2014. Good Mining Practice. Ada 2 alasan di situ. Yang pertama, kita bisa ngangkat KPJ, menunjukkan KPJ di depan publik, di depan masyarakat umum, dalam sebuah tampilan tontonan yang luar biasa menarik. Ini loh KPC gitu ya. Ini loh KPC. Dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi tidak mudah bagaimana sebuah suara blasting itu benar-benar bisa digambarkan dan diwujudkan dalam tampilan benar-benar suara blasting sesungguhnya. Mulai dari komando semua emergency harus berhenti, dan suara blasting yang luar biasa. Kami sedang mempersiapkan blasting bibit saya. 2 lokasi open dan 2 lokasi call dalam waktu 10 menit. Agar tidak menggunakan radio dan channel plastik sampai keadaan dapat diberikan secara keseluruhan. Kemudian alasan yang kedua, disadari atau nggak disadari, momen good mining practice yang mengangkat kita pada peringkat yang kedua, itulah yang mengantarkan kita ke Istana tahun 2015. Betul. Ya? Kalau tidak ada tampilan 2014, maka 2015 kita nggak datang ke Istana. Betul. Dan bagi saya, marching band itu mimpinya
siapapun tim dari manapun itu adalah tampil di istana. Betul. Sehingga apapun yang mengantarkan kita sampai ke istana, saya rasa itulah yang paling berjasa, paling berharga. Gitu ya. Paling berharga. Meskipun momen-momen yang lain juga luar biasa. Betul. Gajah Mada yang terakhir tahun 2019 luar biasa. Iya. Ya, saya setuju sih Kazares tentang Bapak itu lebih senang ke good man practice. Kalau pemain-pemain MBWPS pada tahun itu ditanyain, yang paling berkesan pasti itu. Karena satu, temanya panjang, penampilannya panjang. Itu jadi ketika mereka harus disuruh ulang betul-betul capek, tapi mereka puas. Dan di ending terakhir itu betul-betul tulisan KPC ditampilkan dan freeze untuk nah itu. Jadi memang ya saya juga termasuk yang pada tahun itu yang ini. Tapi saya mau tanyain Pak. Romantik 45 di tahun 2012. Iya. Pertama kali ya. Apa kesan yang Bapak walaupun ini nggak masuk dalam list yang Bapak suka ya. Tadi kan Bapak tentang tambang. Iya, tapi semua spesial. Saya mau khusus menanyakan tentang kesan Bapak tahun 2012 Romantik 45. Romantik 45. Pertama, that's the first Grand Prix we attend. Yes. Luar biasa itu. Sejarah itu. Ya. Yang kedua, Romantik 45 itu tidak bisa kita semuanya lupakan. Ketika adegan terakhir, bendera Belanda dirobek, kemudian kita closing, saat kita sudah cooling, tiba-tiba entah siapa di pojok atas ada yang teriak, apa teriakannya? Indonesia, Indonesia. Semuanya berdiri. Dan kita mendapat standing applause. Betul. Nggak bisa dilupakan itu. Tampil pertama kali dapat standing applause. Luar biasa. Sampai ada artis yang datang ke tempat kita ya. Coach Cem. Bu Titi Puspa. Oh, Bu Titi. Iya, waktu itu ya. Iya. Yang kemudian kita nyanyi bareng-bareng nyanyi apa itu? Saya lupa lagunya. Di luar itunya, pada saat itu ada satu kejadian yang sangat menarik. Pada saat kita habis penyisihan, kita terkena penalti. Apa tanggapan? Karena Bapak waktu itu lumayan bisa dibilang keras juga untuk menanggapi itu. Kita kena penalti dan ibaratnya kita langsung ada emergency meeting lah. Bagaimana ini menyikapi ini tuh? Bagaimana Pak waktu itu kegawatannya pada saat itu? Ya, kita kan tidak memahami betul tim juri bagaimana mereka bekerja. Yang jelas bagi kami, kalau kecewa ya kecewa ya. Tetapi kita yakinkan apapun yang sudah kita upayakan, kita tampilkan, that's the best we can do. Karena tidak banyak manfaatnya juga kita memprotes terhadap keputusan yang sudah diambil ya. Dan menurut saya kita juga harus menghargai kerjanya tim juri. Betul sekali. Dan setelah itu kita juga harus tetap membangkitkan semangat teman-teman bahwa untuk tampilan pertama kita langsung menempatkan diri di peringkat 4 meskipun target kita 5 besar. Itu sudah sebuah blessing yang luar biasa. Saya rasa begitu. Dari berarti pokoknya itu walaupun ada plus minusnya, tapi itu adalah awal yang membuka kans WPS untuk lebih baiknya ke depannya. Secara keseluruhan menurut saya MBWPS berhasil ya Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi yang saya dengar ini ya, mungkin anak-anak muda lebih bisa lah ya, lebih bisa mempicture gitu. Setiap kali ada Grand Prix, tampilan MBWPS itu ditunggu oleh para penonton. Itu tandanya bahwa kita sudah memiliki posisi di hati punya nama gitu. Ketika MBWPS muncul, apalagi nih yang mau ditampilkan MBWPS itu selalu ini ya. Pasti unik gitu ya. Nah, menurut Bapak sendiri keberhasilan kita ini gimana sih Pak sinergi antara pelatih, apalagi komite, yayasan dan semua yang terlibat itu seperti apa Pak sinerginya Pak? Ya, pertama kalau saya melihat memang ada banyak yang berkontribusi gitu ya. Saya melihat tim pelatih itu memegang peran yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena pasang surut motivasi anak-anak itu yang memegang kendali adalah tim pelatih. Bagaimana tim pelatih
bisa membangkitkan semangat pada saat anak terpuruk. Tidak ada gunanya kita memiliki dana besar, tetapi kalau tidak ada konsep, kemudian tidak ada komitmen, tidak ada jiwa fight dari anak-anak, nggak akan bisa. Betul, Pak. Sehingga tim pelatih luar biasa. Betul. Bagaimanapun juga, mulai dari tahun 2012 sampai hari ini, tim itu masih utuh ya, masih komplit. Betul. Dan sinergi di antara pelatih juga sangat luar biasa. Saya lihat tidak ada dominasi pihak tertentu, tapi semuanya saling melengkapi. Betul sih, Pak. Nah, tentu yang lain adalah komitmen dari pihak sekolah ya untuk memberikan ruang ekstrakurikuler marching band ini menjadi satu ekstrakurikuler yang penting. Kemudian tentu tidak dipungkiri dukungan dana dari perusahaan ya. Terima kasih KPC. Terima kasih KPC. betul harus, karena mau nggak mau ya Sponsor utama kayaknya nggak, Leo. Iya. Karena di Sangatta belum ada Grand Prix ya. Adanya di Jakarta. Jadi kita ke Jakarta. Betul. Bayangkan kalau satu pesawat kita harus membawa rombongan berapa itu? Sekitar paling tidak pemain 100, kemudian official 40, 150 orang plus perkakas ya. Jadi itu bukan satu hal yang ringan, sehingga sekali lagi memang kita harus berterima kasih kepada KPC. Kemudian yang lain adalah anak-anak luar biasa. Betul, dan saya rasanya belum pernah melihat tempat yang menempa anak-anak sehebat marching band. Betul. Kenapa? Untuk tayangan 12 menit di Grand Prix, anak-anak harus berlatih barangkali selama 10 bulan atau 1 tahun. Dan itu menghilangkan banyak kesempatan bermain mereka. Betul. Dan saya yakin mereka pun juga emosinya naik turun. Tetapi ketika mereka pada akhirnya sampai pada masuk tim ikut lomba Grand Prix, yang ikut ini kan nggak sembarangan orang. Betul, Pak. Karena dari satu tim katakan 100-120 orang, satu saja ada yang tidak beres, maka itu akan merusak seluruh tim. Makanya semua orang yang ikut adalah pilihan semua, anak-anak. Yang terakhir tentu official, tim guru, kemudian para orang tua yang selalu siap mendampingi anak-anak. Luar biasa semuanya itu. Bahkan sampai ikut ke Jakarta ya, Pak ya. Biar ngelihat nih yang apa yang dikerjain sih sama anak-anak ini selama ini kan kayak gitu. Bentuk dukungannya ya. Betul. Ya tanpa membeda-bedakan, keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang luar biasa. Perpaduan antara pelatih, manajemen, yayasan, KPC, orang tua, anak-anak, tim guru, official, luar biasa. Satu kesatuan ya. Betul. Nah, Bapak kan sampai sekarang nih masih menjadi pembina MBWPS. Nah, bagaimana Bapak melihat bahwa MBWPS ini itu menjadi tempat tumbuh kembangnya generasi muda untuk menumbuhkan potensi dirinya ke depannya. Itu bagaimana Bapak melihat ininya? Kesuksesan anak-anak ke depan ya. Iya. Jadi menurut psikolog, bahwa yang lebih menentukan kesuksesan seseorang ke depan, kalau dulu kita sering mendengar IQ-nya, semakin IQ-nya tinggi orangnya akan sukses. Tapi hari ini berbeda. Jadi 80% yang menentukan kesuksesan seseorang itu adalah karena EQ-nya. IQ perannya 20% saja. Nah, di dalam marching band, anak-anak benar-benar ditempa kematangan EQ-nya. Bagaimana mereka mendengarkan perintah, bagaimana mereka mampu mengekspresikan pendapat, bagaimana mereka menghargai waktu orang, bagaimana mereka mengendalikan diri. Itu semuanya adalah wilayah EQ. Nah, ketika orang menghargai tim, ketika orang menghargai waktu, ketika orang benar-benar menjaga harmoni dengan tim yang ada dimanapun dia berada, maka orang ini akan menjadi orang yang hebat. Sehingga kalau ditanya apa pengaruh MBWPS terhadap tumbuh kembang anak, luar biasa. Karena MBWPS kegiatannya sangat
menopang atau mendorong pematangan EQ seseorang, terutama anak-anak ya. Saya rasa mungkin itu komentar saya. Iya. Setuju sih Pak. Iya benar sih. Memang pada saat kita ikut kalau di marching band itu betul-betul ketika latihan emosinya itu betul-betul ditantang. Memang mereka udah capek tapi harus mendengarkan ke perintah, harus melaksanakan paketnya dari sini, main dan semuanya. Kalau nggak dikontrol nggak jadi. Saya setuju sekali dengan Bapak. Mudah-mudah. Nah, nggak kerasa ya Pak Hudori, Kak Leo, kita sudah ngobrol banyak nih sama Pak Hudori. Ternyata Pak Hudori betul-betul aktif ya di MBWPS. Pak Hudori itu adalah orang yang sangat detail, terutama terkait tema-tema. Dan Pak Hudori juga sering sekali ikut event-event yang ada di MBWPS. Semuanya dihadiri. Tapi Pak Buzares, ada satu yang mau saya tunjukin lagi. Kejutan ini kayaknya. Apa lagi ini? Ada dilihat ini Pak. Boleh dilihat dulu. Ya, inilah momen yang selalu saya tunggu setiap eventnya. Ya. Oke. Jadi Bu Zares, setiap kita event di tahun 2012 sampai ini, saya selalu menunggu ketika saya sudah mulai anak-anak mulai agak susah di ini nih, sudah susah dikontrol, emosinya sudah mulai capek. Saya selalu menunggu momen di mana Pak Hudori datang, karena saya akan selalu menodong Pak Hudori untuk berbicara di depan seperti itu. Karena salah satu kepiawaian Pak Hudori adalah ngasih wejangan. Iya, ngasih wejangan. Karena terbukti ketika Pak Hudori setelah berbicara, itu kayak anak-anak itu kelihatan dapat pencerahan gitu, kayaknya langsung cing gitu, ada lampunya kayak gitu. Jangan-jangan menjanjikan. Iya, benar. Habis ini ke Bali gitu. Benar. Nah, ini Pak Hudori. Kita lagi masa pandemi. Nah, tapi kami latihan terus berjalan secara online. Jujur aja dari kami pelatih memang agak sedikit berat. Dari 100% yang kita pemain dari 2019 itu, ya syukur-syukur kalau bisa ada 20% setiap latihannya. Jadi selalu ada keluhan bahwa kenapa sih anak-anak ini begini, ada kemalasan karena mungkin biasa pingin ketemu terus ini, tapi sekarang online. Nah, ini saya sama seperti itu. Gimana Pak bagaimana memotivasi pemain-pemain yang dulunya berapi-api, sekarang masa pandemi yang memang kita nggak ingin ada pandemi ini, tapi kami juga tetap ingin bahwa walaupun pandemi tetap harus ada latihan seperti itu Pak. Gimana motivasi? Ya, tidak mudah memang ya. Pandemi ini melumpuhkan seluruh sisi kehidupan ya. Nah, jadi ya menurut saya kita tetap wajib untuk membangkitkan optimisme anak-anak ya. Dan saya sangat menghargai tim pelatih meskipun suasana pandemi seperti ini masih tetap mengupayakan latihan tetap berjalan. Ya, kepada anak tentu kita perlu menyampaikan bahwa pandemi ini ada masanya. Apalagi sekarang vaksin sudah ditemukan dan cepat atau lambat event-event besar sekelas Grand Prix itu akan segera datang. Dan hanya orang yang siap dan menyiapkan diri yang akan keluar jadi pemenang. Pada saat semuanya yang lain tidur, kita sibuk berlatih. Pada saat yang lain khawatir, kita tetap optimis. Pada saat yang lain takut terkena COVID misalnya, kita tetap membangun harapan-harapan ke depan. Ketika pandemi selesai, kemudian GPMB dibuka, kita sudah memiliki pasukan yang siap tempur. Saya rasa pesan itu harus disampaikan kepada anak-anak bahwa pandemi ini akan ada akhirnya dan kita harus menjadi pemenang. Bagaimana caranya? Pada saat yang lain terlena atau pada saat yang lain istirahat, kita jangan istirahat. Saat itulah kita akan menjadi orang yang siap ketika kesempatan tiba. Saya yang dengar jadi termotivasi apalagi murid-muridnya ya. Iya, jadi optimis jadinya ya. Jadi kayak pengen nambah sejam lagi nih Pak. Gimana? Boleh. Betul Pak. Jadi ketika orang lain tidur kita lagi bersiap Pak ya. Ketika orang lagi khawatir
kita sedang membangun harapan. Betul, kita lagi membangun, kita lagi bermotivasi. Iya. Betul sekali. Kita lagi termotivasi. Jadi Intinya termotivasi harus ya. Lagi jadi berapi-api nih. Harus lebih optimis lagi ke depannya. Kayak gitu. Terima kasih Pak ya motivasinya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Zares, Kak Leo. Iya. Terima kasih sekali lagi, nanti semoga kita kalau ada podcast berikutnya Bapak mau hadir lagi. Oh, siap. Ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Baik, terima kasih. Oke, itu aja mungkin dari ini. Terima kasih mau menyaksikan podcast kami. Kalau dari yang tadi kita saksikan memang bahwa Pak Hudori ini betul-betul detail untuk menyaksikan semuanya dari segala sisi. Temanya juga, bahkan apa yang di dalam pelatih, semua pemain itu bahkan dicek secara detail. Sering memberi wejangan juga. Benar. Dan yang saya sukanya itu adalah memang Pak Hudori selalu membangun optimisme di setiap kehadirannya. Jadi ketika pasukan timnya juga lagi loyo down, jadi Pak Hudori yang selalu hadir untuk bisa membangun ini. Dan apa yang pasti keberhasilan MBWPS itu memang berdasarkan sinergi dari semuanya, dari PT KPC, dari YPPSB, dari guru, dan bahkan sampai komite, dan bahkan sampai anak-anaknya, dan semuanya harus blend satu untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, mungkin itu dulu buat teman-teman yang lainnya. Jangan lupa saksikan podcast kami sebelumnya, dan untuk yang selanjutnya boleh komen di bawah apa saja yang mau kita bahas. Iya, benar. Gitu. Kan kami juga bingung nih apa yang mau kita bahas. Kasih masukan. Iya. Setelah Pak Hudori datang, apalagi yang kita mau hadirkan? Mungkin itu. Bersama istrinya mungkin. Benar. Itu nanti temanya beda tuh. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada Pak Hudori. Terima kasih kepada kru semuanya, kepada Bu Enda yang datang juga pada hari ini. Semoga podcast kita semakin berkembang. Amin. Oke, itu aja mungkin. Kami akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Keluarga besar Masin Ben Muladitra Prima Sangatta YPPSB PT KPC mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.